Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran di kelas 5, tema 8, subtema 2, mengenai perubahan musim dalam pembelajaran yang pertama. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, kalian diharapkan mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mencoba, kalian diharapkan mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Itulah tujuan pembelajaran kita yang diharapkan akan dicapai melalui kegiatan belajar pada hari ini. Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, sekarang marilah kalian identifikasi peristiwa apa yang terdapat pada teks tersebut. Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alur berikut ini. Silakan kalian buat diagramnya di buku tulis kalian. Baiklah anak-anak, kita bahas untuk siklus air tanah. Ya, peristiwa yang pertama yang dapat kita ambil melalui bacaan tersebut adalah yaitu air turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Sebagian mengalir ke sungai dan laut, sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Itu peristiwa yang pertama. Untuk yang berikutnya, air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan bebatuan. Nah, air ini menjadi air cadangan di dalam tanah atau disebut air tanah. Ya.
Kemudian peristiwa selanjutnya yang dapat kita temukan adalah penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk pertanian atau perumahan mengurangi daerah resapan air sehingga mengurangi resapan air tanah dan dapat menimbulkan banjir. Kalian masih bisa menemukan peristiwa-peristiwa lain di dalam teks tersebut dan bisa kalian tuliskan dan kembangkan di dalam tulisan kalian. Nah, selanjutnya juga kalian diharapkan untuk bisa berdiskusi dengan teman atau anggota keluargamu. Nah, yang pertama, kalian tuliskan proses terjadinya air tanah. Di sini kita akan bahas dan nanti kalian kembangkan lagi pembahasan yang kita lakukan di sini, ya. Bisa kita jelaskan bahwa prosesnya yaitu air hujan yang jatuh ke tanah sebagian meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan tersimpan sebagai air cadangan atau air tanah. Kemudian untuk yang kedua, tulislah faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Bisa kita bahas di sini bahwa faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah adalah berkurangnya daerah resapan air karena digunakan untuk perumahan, industri, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan misalnya adalah dengan melakukan penghijauan. Nah, kalian juga bisa menambahkan kegiatan apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kalian kembangkan lagi jawaban ini, pembahasan ini dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, kemudian kalian diharapkan pada kegiatan selanjutnya adalah melakukan suatu percobaan, ya. Kalian bisa melakukannya bersama dengan teman-teman terdekat kalian atau bersama anggota keluarga kalian. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kalian siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang ataupun baskom. Kemudian yang kedua, pada satu loyang letakkan batu bata, pada loyang lain letakkan bongkahan batu-batuan. Kemudian yang ketiga, tuangkan air ke dalam loyang setinggi kurang lebih 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. Nah, setelah 1 jam, kalian amati tinggi air pada setiap loyang. Bapak harapkan kalian bisa melakukan percobaan ini untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai hasil dari percobaan kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang harus kalian jawab adalah apa hasil dari pengamatanmu tersebut? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Kemudian apa yang terjadi pada air loyang berisi batu bata? Dan apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu. Kemudian apa yang dimaksud dengan air tanah, apa yang dimaksud dengan air permukaan, dan dari percobaan di atas loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah, dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kalian jawab berdasarkan pada percobaan yang kalian lakukan. Mudah-mudahan kalian dapat melakukannya dengan baik dan menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk kalian ketahui bahwa batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam di dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, maka air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Nah, itulah sekilas tentang batu bata. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan sekarang kalian renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ada yang telah kamu pelajari dan dapat kamu capai tujuan pembelajaran kita yang sudah disampaikan di awal. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.